Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya kelas 2. Apa kabar kalian? Baik kan? Hari ini kalian sehat? Alhamdulillah sehat. Sama seperti Bunda. Bunda pagi ini juga sehat. Pagi tadi Bunda sudah olahraga sepedahan 2 jam. Habis itu sekarang Bunda mau ngasih pelajaran kepada kalian. Jangan lupa kalian harus setiap hari melaksanakan protokoler kesehatan ya. Apa itu? 1, harus selalu pakai masker. Pakai masker. Bunda tadi pakai masker, tapi sekarang karena mau mengajar maskernya dibuka. Terus yang kedua, harus selalu cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik. Yang ketiga, jaga jarak ya. Jangan teman-temannya, jangan gerumbul-gerumbul. Boleh bermain dengan temannya tapi harus jaga jarak. Minimal antara temannya yang satu dan temannya yang lain 1 meter. Itu yang harus kalian lakukan. Insya Allah kalian akan terbebas dari virus corona atau COVID-19. Baik anak-anak, pagi ini Bunda mau menyampaikan materi pelajaran tema 1. Subtema 1 yaitu tentang kerukunan. Ya, kerukunan. Nanti Bunda mau mengajarkan tentang kerukunan di rumah. Sebelum itu, kalian harus kenalan dulu karena kalian kan baru kelas 2, dari kelas 1 naik ke kelas 2. Bunda masih belum hafal. Siapa saja kalian? Yang dihafali Bunda cuma Tantan, Wahid, terus Tata, terus yang lainnya Desta. Terus habis Desta siapa ya? Bunda masih lupa. Nanti kenalan ya. Baik. Anak-anak, kalian ini hidup bersama-sama, tidak sendirian kan? Kalian punya teman, kalian punya orang tua, kalian punya kakak, mungkin kalian punya adik, kalian punya nenek, punya kakek, punya tetangga, banyak sekali. Jadi kehidupan di sini itu atau hidup di dunia itu tidak bisa hidup sendirian, bersama-sama banyak orang. Nah sekarang Bunda mau menerangkan tentang kerukunan. Kalau kalian tidak pernah bertengkar, kalian tidak pernah jahili temanmu, tidak pernah mengolok-olok, tidak pernah nakal, itu namanya rukun. Di rumah juga begitu, harus rukun dengan adiknya. Misalnya kamu punya makanan, adiknya minta dikasih. Adiknya dibonceng, kemana-mana naik sepeda, dibonceng. Dengan orang tuanya juga begitu. Dengan ayah ibu, kalian kalau disuruh harus nurut. Gak boleh bantah, gak boleh nakal, gak boleh, harus nurut. Karena orang tuamu itu yang membesarkan kamu. Nah itu harus rukun. Jadi baik di rumah, di masyarakat, di tetangga atau di sekolahan, dimanapun
kalian berada harus selalu hidup rukun. Ya, kita semuanya ini menginginkan hidup kita tenang toh, tentram, damai, tidak ada kerusuhan dimanapun. Kita menginginkan seperti itu, menginginkan perdamaian. Nah, ini kedamaian itu bisa terjadi, bisa terwujud apabila kalian rukun. Contoh, kalian dengan temannya gegeran, tukaran, gelut. Nah, itu akhirnya kalian gak bisa rukun. Terus satru, apa ya satru itu? Satru itu tidak tegur sapa, itu namanya satru. Tuh. Terus ayah ibu juga demikian, menyayangi kalian, menyayangi kakak. Nah, ini ada cerita sebuah keluarga, ayah, ibu, dan 2 anak. Ayah, ibu, dan 2 anak. Anaknya yang pertama namanya Mutiara, adiknya namanya Udin. Suatu ketika ayahnya pulang dari bepergian membawa buah tangan. Buah tangannya ada 2. Yang satu buku cerita diberikan kepada kakaknya yaitu Mutiara. Yang satu mainan diberikan oleh adiknya yang namanya Udin. Keduanya ini tidak pernah bertengkar walaupun beda pemberiannya. Kakaknya diberikan buku bacaan, adiknya diberikan mainan. Nah, ini kedua anak ini rukun, gak pernah bertengkar. Ayah ibunya senang, bahagia sekali karena melihat buah hatinya rukun. Nah, anak-anak, tadi Bunda cerita sebuah keluarga seperti itu. Ada kata yang penting ya, yang tidak kamu mengerti. Baik, ada 2 kata yang tidak dimengerti, yaitu satu tadi ayah memberikan buah tangan. Yang pertama. Yang kedua, ayah dan ibu senang sekali melihat buah hatinya rukun. Nah, ada 2 kata yang tersusun menjadi satu. Itu namanya ungkapan. Karena apa? Apa yang ada toh? Buah tangan. Tangan kok punya buah? Nah, artinya itu ungkapan. Buah tangan itu artinya adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda. Tadi buah tangan, gabungan kata buah tangan. Itu artinya berbeda, bukan buahnya tangan tapi artinya oleh-oleh. Itu tahu anak-anak, itu namanya ungkapan. Yang kedua, ayah dan ibu senang melihat buah hatinya rukun. Terdiri dari berapa kata? 2, betul, bagus. Kata apa? Kata buah dan kata hati. Digabung 2 kata atau gabungan kata yang mempunyai arti berbeda. Buah hati artinya anak. Tuh. Nah, tadi kalian masih ingat toh?
Kak Mutiara diberi apa? Diberi buku cerita. Nah, karena apa? Kak Mutiara tuh senang sekali membaca. Akhirnya diberi buku cerita. Terus kemudian Kak Mutiara menyusun, menaruh buku ceritanya di rak buku. Ya, di rak buku dikelompokkan. Buku cerita, buku masakan, buku misalnya buku tentang pengetahuan umum dikelompokkan. Satu kelompok itu isinya 10 buku. Namanya puluhan. Nah, tadi ada 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kelompok puluhan, 10, berarti 5 berapa? 5 kelompok itu 50-an. Berarti berapa? 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 50. Terus ada sisanya. Sisanya tadi ada 7 buku. Ditumpuk jadi 1. Itu namanya satuan karena tidak genap 10. Jadi kalau dijumlah berapa bukunya? 50 ditambah 7. Ya, banyaknya buku ada 57. Nih, sekarang amati gambar ini. Ini gambar kubus. Sama, kubusnya dikelompokkan. Tadinya satuan. 1, 1, 1, 1 sampai 10. Ditumpuk kubusnya, ditumpuk. Jadi 1 menjadi berapa? Menjadi 10. Namanya puluhan. Jadi kubusnya jumlahnya 10. Satuannya 1, 2, 3 sampai 10 ditumpuk jadi 1 namanya puluhan. Jumlahnya 10. Ada kubus dijejer-jejer. Kubusnya dijejer-jejer. Ada berapa itu? Ada berapa kubus? Ada 10 kubus. 10 kubus. 10 kubus ditumpuk, dijejer-jejer. Jadi 100 kubusnya. Jadikan 1 blok. Itu namanya ratusan. Tadi udah tahu puluhan, terus sudah tahu ratusan. Sekarang coba, ayo kita kerjakan. Ada satu tumpuan kubus ratusan. Ada lagi tumpuan kubus puluhan. Ada lagi tumpuan kubus satuan. Ada yang pertama ada 100. Terus ini 3 kubus 30. Terus yang satunya tadi berapa? Ada 8 ya. Jadi dijumlah ada 100 ditambah 30 ditambah 8. Ada 138. Ayo kita lagi latihan. Nih. Ada kubus lagi. Bunda naruh kubus ratusan 1. Kemudian naruh kubus lagi puluhannya 7 ya, 7 puluhannya 7. Terus satuannya ada 8. Ingat, ratusannya 1, puluhannya 7, satuannya 8. Kalau coba dikerjakan, coba. Iya, betul itu 100 ditambah 70 ditambah 8. Jadi berapa anak-anak? 178. Itu dibaca 178. Coba ayo kita kerjakan yang nomor 2. Ada kubus 1 ratusan. Kemudian ada lagi yang puluhannya 7. Terus satuannya cuma 1. Siapa bisa? Tantan? Ya. Ada 100 1 ratusan tambah 7 puluhan 70 ditambah 1 berarti 100 tambah 70 tambah 1 ada berapa Tantan? 171. Pinter ya anak-anak.
ini kalian kan tadi sudah diceritain sama Bunda tentang di rumah, tentang buku yang ditaruh di kotak, kemudian ngitung kubus. Sekarang mari kita harus tahu bahwa kerukunan itu sebenarnya sudah diatur oleh lambang negara kita yang ada di burung Garuda. Burung Garuda itu punya perisai. Perisai itu di sini loh. Nah, ini perisai yang ada warnanya merah sama putih. Merah sama putih, merah sama putih. Nah, itu kan ada 5 gambar. Tuh, yang merah sebelah sini kepala banteng. Yang di sini pohon beringin. Merah yang di sini rantai. Yang di sini padi kapas, yang hitam di tengah itu bintang. Kalian tahu nggak? Itu punya maksud, punya arti, ya, bukan hanya sekedar gambar. Itu yang merah, coba kalian lihat. Bunda mau menerangkan yang pertama dulu. Yang pertama itu yang hitam. Bentuknya atau gambar apa itu? Bagus, bintang. Siapa yang menciptakan bintang? Ayo. Tuhan, ya Tuhan. Jadi yang pertama itu adalah melambangkan Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan. Kemanusiaan itu dilambangkan oleh rantai. Rantai tuh, rantai emas. Melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang sila ketiga apa? Bagus, persatuan Indonesia. Dilambangkan oleh pohon beringin. Lah, persatuan inilah anak-anak yang buat kita menjadi rukun, karena rukun tidak pernah gegeran, tidak pernah demo, tidak pernah tidak pernah tukaran, bersatu. Itu akhirnya menjadi persatuan dan kesatuan dilambangkan oleh pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan oleh apa? Yo, bagus, kepala banteng. Yang punya tanduk itu melambangkan sila yang keempat. Yang terakhir sila yang keberapa? Kelima. Pancasila yang kelima, berarti sila terakhir yang kelima. Apa itu bunyinya? Keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dilambangkan oleh padi dan kapas, ya, padi dan kapas. Nah, anak-anak, Pancasila itu tidak hanya untuk dihafal saja. Pancasila satu tidak dihafal saja, harus dilaksanakan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, maupun di mana saja. Itu harus dilaksanakan. Misalnya, sila yang pertama tadi apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalian mengakui kan adanya Tuhan? Nah, karena kalian mengakui adanya Tuhan, kita ini yang menciptakan siapa? Yang menciptakan Tuhan. Ya, karena kita diciptakan oleh Tuhan, kita wajib menyembah Tuhan. Tidak boleh menyembah selain Tuhan. Nah, caranya beda-beda sesuai dengan
agamanya masing-masing. Di Indonesia ini ada 6 agama. 1 Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha, yang terakhir yang sudah diakui agama Konghucu. Ya, Konghucu. Kalau di Cina namanya itu Konghucu, tapi di sini namanya Konghucu. Ya. Nah, keenam agama ini pemeluknya dalam menyembah Tuhannya itu beda-beda caranya, gak sama. Contoh, Bunda Islam, kalian Islam. Bagaimana kalau menyembah Tuhan kita? Yaitu dengan cara sembahyang 5 waktu, sholat. Nah, sholat itu boleh di mana saja, di rumah, di sekolah kalau ada musolanya, di masyarakat ada masjid, itu boleh. Boleh dilakukan sendiri dan boleh bersama-sama, namanya jamaah. Itu kalau Islam. Yang kedua, Kristen. Kristen itu kalau sembahyang di gereja. Di rumah apa enggak sembahyang? Ya sembahyang. Tapi beda dengan Islam. Kalau Kristen itu hanya berdoa. Seperti kalau mau makan, berdoa. Kalian kalau makan berdoa enggak? Berdoa kan? Doanya makan bagaimana kalau orang Islam? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin, baru makan. Kemudian yang ketiga, agama Katolik. Agama Katolik itu sembahyangnya sama seperti agama Kristen. Umatnya bersembahyang di gereja. Nih, kalau hari Minggu, biasanya hari Minggu itu sembahyang di gereja, baik Kristen maupun orang Katolik. Yang keempat, agama Hindu. Di Indonesia atau rakyat Indonesia itu ada yang memeluk agama Hindu. Kebanyakan di Bali sana. Makanya di Bali itu banyak pura. Karena pura itu digunakan untuk tempat sembahyangnya umat Hindu. Nih, sembahyangnya pakai kemeja putih, yang perempuan pakai kebaya putih, dipakai selendang itu. Kemudian bawa bunga-bunga, tuh sembahyang di pura. Tuh, nanti kalian lihat gambarnya ya. Terus kemudian yang kelima, agama Buddha. Agama Buddha itu sembahyangnya di vihara. Nih, di vihara. Jadi di situ banyak patung-patung. Itu mereka sembahyang. Kebanyakan orang yang beragama Buddha itu ada di Thailand, ada di Myanmar, di Indonesia juga ada. Kadang-kadang ritualnya atau sembahyangnya diadakan di Candi Borobudur. Karena Candi Borobudur itu adalah candi peninggalan umat agama Buddha. Tempatnya di Magelang, jauh. Besok nanti kalau sudah besar kamu akan tahu. Yang terakhir, agama Konghucu yang sudah diakui oleh pemerintah. Agama Konghucu. Biasanya yang memeluk agama Konghucu itu adalah orang-orang Cina, kebanyakan orang-orang Cina. Itu memeluk agama Konghucu. Di mana sembahyangnya tempatnya? Tempat sembahyangnya di Klenteng. Di Klenteng. Kalau di Nganjuk ada kelenteng itu, di Sukomoro. Di Tuban ada kelenteng besar namanya kelenteng Kwan Sing Biu. Nah, itu untuk sembahyang, tempat sembahyangnya umat beragama Konghucu. Sembahyangnya pakai itu loh, pakai dupa gini. Nah, gini. Tuh, sembahyangnya orang Konghucu. Itulah salah satu contoh pelaksanaan
sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari. Kalian nanti Bunda tugasi kehidupan sehari-hari untuk melaksanakan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila ke-5. Demikian anak-anak. Ya, semua harus rukun. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh tukaran, harus rukun. Nah, kalau rukun akan tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Terima kasih pesan Bunda, belajar, semangat, semangat, semangat. Harus semangat belajar walaupun di masa pandemi COVID-19. Kalian gak boleh bermain terus, kalian gak boleh tidur-tiduran terus, kalian gak boleh nonton TV terus, nanti matanya rusak. Kalian harus belajar, mengerjakan tugas di rumah, belajar di rumah secara online seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.